Buka mic-nya, Pak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita teguhkan hati kita berdua mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu pada pagi yang indah ini, di mana kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi yang indah ini, di mana Tuhan sudah pelihara kami dalam istirahat tidur kami, sehingga kami boleh merasakan penyertaan Tuhan sepanjang malam istirahat kami. Dan pagi ini Tuhan, kami akan menyatukan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan memuji Engkau yang sudah kami memuji Engkau, biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan masuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hati kami sudah siap, diberkati, diurapi yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Diurapi, diberkati yang memberitakan hamba-Mu, yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, hamba tidak punya apa-apa selain Tuhan yang berbicara di hati hamba. Biarlah kehendak Tuhan, biarlah apa maunya Tuhan yang boleh hamba beritakan, dan kehendak Tuhan boleh disampaikan pada pagi ini buat kami semua. Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, jauhkan hamba dari mencuri kemuliaan-Mu, biarlah Engkau yang dimuliakan di dalam menyampaikan firman-Mu. Tuhan, ampun segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami kudus di hadapan-Mu dan layak menerima berkat Tuhan yang Tuhan sampaikan pada pagi ini buat kami semua. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Salam. Kita sehat semua ya. Kita rasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam, sehingga kita boleh bangun pada pagi ini dan bersekutu dengan Tuhan. Baik, saya akan menampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini singkat, akan kita dengarkan bersama. Adapun tema daripada firman yang disampaikan pagi ini buat kita semua, yaitu orang yang berkenan kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 164. Boleh kita baca bersama bagaimana Daud berkenan kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Puji Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan ini atau kita baca bersama ini, di mana Daud mengatakan di Mazmur 119 ayat 164 ini, di mana dia 7 kali dalam sehari menyampaikan puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Luar biasa. Daud ini bagaimana hidupnya diberkati kepada Tuhan. Daud ini sungguh luar biasa imannya kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, sampai 7 kali dia satu hari memuji-muji Tuhan. Wah, iman Daud ini sungguh luar biasa. Dia melekat kepada Tuhan. Tuhan rindu buat kita semua yang ada di Zoom World Light generasi ini, agar kita seperti Daud, bahkan melebihi Daud, kalau kita setia untuk memuliakan Tuhan. Kita tahu Daud ini adalah raja bangsa Israel.
Kalau kita baca di Mazmur ini, ya bahkan ayat-ayat sebelum Mazmur ini, Daud ini diangkat oleh Tuhan menjadi raja bangsa Israel. Tuhan berkenan kepada Daud karena Tuhan mengangkat Daud langsung menjadi raja menggantikan Saul. Tuhan sendiri yang memilih Daud menjadi raja. Kalau kita baca di 1 Samuel, boleh Bapak Ibu baca ya, karena waktu di rumah masing-masing. Kalau kita baca 1 Samuel 16 ayat 10, di sana diutus Tuhan, di mana Samuel diutus Tuhan kepada Daud bin Isai, orang tua daripada Daud, untuk memilih anak-anaknya. Sampai 7 orang anaknya, kakak-kakak daripada Daud. Waktu itu Daud belum ada di rumah orang tuanya, yaitu Daud bin Isai. Samuel telah diperhadapkan kepada Samuel, abang-abang daripada Daud. Mulai dari yang pertama sampai yang abangnya yang ke-7 ya. Namun itu tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Menurut penampilan daripada abang-abangnya dibandingkan Daud, penampilannya tidak setampan daripada abang-abangnya atau kakaknya. Melihat Daud yang perawakannya tidak sebanding dengan kakaknya. Tapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat tampan penampilan, sehingga orang tuanya Isai, Daud bin Isai, meyakini bahwa akan diangkat menjadi raja, itu kakaknya si Daud. Tetapi apa yang terjadi? Tidak satu pun dilewatkan oleh si Samuel, Nabi Samuel ya. Yang katakan, Daudlah yang aku kehendaki. Daudlah yang kuinginkan. Ada apa sih Daud ini dibandingkan kakaknya? Kenapa enggak kakak si Daud, abangnya si Daud ini dipilih Tuhan? Kenapa mesti Daud yang profesinya sebagai penggembala domba? Pada zamannya Daud adalah penggembala domba di Israel sana. Tuhan melihat hatinya Daud, yaitu tulus percaya kepada Tuhan. Tidak ada hati yang bengkok-bengkok, tidak ada hati yang lain selain daripada hanya memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada pagi ini kita diajak oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini buat kita. Ada beberapa poin yang waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, bagaimana berkenan kepada Tuhan. Waktu kemarin siang, saya menanyakan dalam hati kepada Tuhan, firman Tuhan apa yang mau saya sampaikan pada pagi hari Jumat ini? Langsung dikasih Tuhan ke hati saya, yaitu bagaimana Daud berkenan kepada Tuhan. Supaya kita apa? Tuhan menginginkan kita supaya berkenan kepada kita berkenan kepada Tuhan seperti Daud ini. Ada apa ya? Bagaimana Daud ini? Boleh kita belajar supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Di mana tadi firman Tuhan tadi? 7 kali dalam sehari memuji Tuhan. Wow, luar biasa ya. Bayangkanlah Bapak Ibu, begitu dekat, begitu melekat hati si Daud kepada Tuhan. Saya yakin Daud begitu intim dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan setiap waktu. Sehingga dia hatinya rindu melekat atau memuliakan Tuhan.
Tuhan juga menginginkan kita seperti itu, Bapak Ibu. Agar kita melekat kepada Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan. Hati kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Sebagaimana Daud ini menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Begitu dekat sekali dengan Tuhan. Tuhan menginginkan kita pada pagi ini agar kita dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita baca satu ayat Mazmur, coba kita buka Alkitab kita, masih tetap di Mazmur, yaitu Mazmur 5:4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di Mazmur 5:4 ini, di mana Daud dikatakan sini pagi-pagi, ia selalu mengatur persembahan bagi Tuhan, bahkan menunggu-nunggu. Kita pun pagi ini, seperti Mazmur 5:4 ini, dan kita juga sudah melakukannya pada saat ini, pagi ini, yaitu ibadah pagi kita, saat teduh seperti ini. Ya, kita boleh bersyukur ya, Bapak Ibu, melalui ibadah World Light Generation ini, kita boleh persatu mengadakan saat teduh seperti ini. Saya yakin Daud juga seperti ini. Waktu di Israel sana, waktu dia masih hidup di bumi, ya, Daud, apa yang dilakukan Daud? Apa yang dilakukan kita? Seperti ini yang dilakukan Daud. Puji Tuhan, kita doakan World Light generasi ini, WLG ini, saat teduh, baik juga ibadah pagi maupun ibadah malam, telah dilakukan dengan penata layanan yang dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Makmur Situmeng STH. Kita boleh bersyukur, Bapak Ibu, di mana apa yang dilakukan oleh Daud ini, pagi-pagi melakukan, mengatur persembahan bagi Tuhan dan menunggu-nunggu. Dan kita pun pada saat ini telah melakukannya. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita setia saat teduh seperti ini jam 5 pagi, Tuhan memberkati kita. Ya, semakin intim dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan. Kenapa Daud? Kenapa Tuhan? Bila dibandingkan dengan kakak-kakaknya, kenapa Tuhan lebih istimewa kenapa Daud lebih istimewa di hadapan Tuhan? Kenapa? Daud memiliki hati yang tulus. Saya yakin ini yang dimiliki oleh Daud, memiliki hati yang tulus kepada Tuhan. Tulus datang kepada Tuhan pagi-pagi sekali. Langsung datang ke hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita pun pada saat ini hendaklah tulus memuliakan Tuhan. Tulus datang kepada Tuhan. Tiada lain motivasi yang lain, hanya menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Inilah yang dilakukan Daud sehingga berkenan di mata Tuhan, di hati Tuhan. Kita pun melakukan yang sama seperti Daud. Tulus hatinya untuk memuliakan Tuhan, tulus hatinya untuk menyembah Tuhan, bahkan menunggu-nunggu hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita duduk diam, menunggu di hadirat Tuhan, menunggu urapan Tuhan, menunggu kemuliaan Tuhan. Di ibadah, setiap ibadah seperti saat teduh, seperti yang kita lakukan saat ini, kita yakin kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan diurapi seperti Daud, diurapi oleh Tuhan. Mari, 7 kali kita memuji Tuhan. Mari kita rindu senantiasa hadirat Tuhan. Mari kita rindu senantiasa dekat dengan Tuhan.
Dikatakan di Yakub 4 ayat 8a, Yakub 4 ayat 8a, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan pun mendekat. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, setiap kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan pun mendekat kepada kita. Sebagaimana Daud mendekat kepada Tuhan. Kita pun, mari Bapak Ibu, saudaraku, saya dan Bapak Ibu, semakin dekatlah dengan Tuhan. Sepanjang hari, setiap ada kesempatan waktu, di saat-saat kita melakukan aktivitas kita, apapun profesi kita, baik ibu rumah tangga, baik sebagai dosen, baik sebagai dokter, baik sebagai hamba Tuhan, apa saja, di bidang pelayanan kita, mari, di sana kita memuliakan Tuhan. Di sana kita tinggikan nama Tuhan, tinggikan nama Yesus. Amin. Kita akan diurapi oleh Tuhan. Kita akan dipakai oleh Tuhan. Kita akan berkemenangan dalam hidup ini. Amin. Amin. Ya. Itulah kerinduan Tuhan buat kita semua yang ada di bumi ini. Agar kita berkemenangan, berhasil di dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu tantangan-tantangan boleh ada di dalam hidup kita. Memang pasti tantangan itu ada. Tidak mungkin kita selagi kita yang masih hidup, ya, baik yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetap ada masalah. Tetap. Betul. Hanya kelebihan daripada anak Tuhan seperti kita ini dikasih urapan, dikasih kuasa seperti Daud, dikasih urapan. Demikian juga kita dikasih urapan, dikasih kuasa, sehingga bagaimana kita dikasih Tuhan kita urapan kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan. Maukah Bapak Ibu, maupun saya dan Bapak Ibu intim dengan Tuhan? Ya, kalau saya mau. Supaya apa? Berkemenangan dalam hidup ini. Supaya apa? Berhasil dalam hidup ini. Saya boleh bersyukur Bapak Ibu ya. Akhir-akhir ini saya dikasih hikmat di dalam pekerjaan saya sebagai pendidik. Ya. Kebetulan 1 tahun ke depan ini saya sudah mau pensiun dari pendidik sebagai ASN. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang mau saya buat? Tinggal 1 tahun lagi saya sudah mau pensiun dari tenaga pendidik sebagai guru di tingkat SMA. Lalu dikasih Tuhan hikmat ke hati saya. Berikan yang terbaik kepada anak didikmu, kepada siswa. Karena mereka aset ke depan. Lalu apa yang mau saya berikan? Selama ini sudah saya berikan, mendidik. Yaitu, Tuhan kasih di hati saya. Sebagaimana siswa, kebetulan saya mengajar di negeri, Bapak Ibu, di daerah Bekasi, SMA negeri, di mana kebiasaan siswa Muslim sebelum belajar mereka mengadakan pembacaan Al-Quran kalau masuknya kan jam 7 ya Bu ya Bapak Ibu. Jadi kita begitu Bapak Ibu guru masuk ke sana wajib membaca Quran walaupun saya gurunya Kristen, wajib. Dan bahkan ketua kelasnya itu meminta kepada kita waktu 5 menit atau 20 menit membaca ayat-ayat itu. Wah, langsung di hati saya, wah, yang beragama Muslim, siswa yang Muslim, kenapa ada kesempatan membaca Al-Qur'annya? Kenapa saya tidak? Ya. Ya, kita malas. Boleh di-mute dulu, Bapak Ibu. Ya, lanjut, Pak. Ya. Jadi saya langsung itulah dikasih Tuhan hikmat. Sampaikan firman kepada siswamu setiap pagi. Sampaikan renungan firman kepada siswamu. Bagaimana caranya Tuhan? Melalui Zoom. Wah,
Wah, saya dikasih hikmat. Oh ya betul juga ya, di pandemi ini melalui Zoom dikasih hikmat pada saya. Kirim firman Tuhan, kirim renungan pagi kepada setiap siswa. Betul Bapak Ibu, saya kirim setiap pagi. Ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan 2 bulan lah saya lakukan. Sampai saat ini sebentar lagi akan saya kirim renungan kepada mereka. Setiap pagi mereka melaporkan siapa-siapa siswa yang ikut dan siapa-siapa yang tidak ikut. Saya yakin firman Tuhan akan menghidupkan mereka setiap pagi sebelum dimulai pelajaran jam 7. Jadi saya kirim mereka, saya sampaikan jam 6, jam 6.30 sampai jam 7 kalian renungan firman Tuhan. Sebelum mata pelajaran dimulai wajib. Saat ini sudah tatap muka. Sebahagian sudah tatap muka. Tetap bisa sebelum berangkat ke sekolah lebih pagi baca firman Tuhan jam 5.30 sampai jam 6. Atau jam 6 kurang, selesai jam 6.20 sempat ke sekolah. Saya bilang, wah, saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan senang melihat hikmat ini. Dibandingkan uang saya kasih kepada siswa, firman Tuhan, tuntunan Tuhan ini akan jauh lebih bermanfaat. Mereka akan diberkati. Karena saya tahu mereka adalah pemimpin di bangsa ini, menjadi berkat di keluarga, di masyarakat, di tengah-tengah bangsa masa yang akan datang. Jadi itulah dikasih hikmat. Jadi Bapak Ibu, Tuhan akan kasih kepada kita hikmat. Ya, bagaimana supaya hidup ini berdampak buat sesama kita, buat keluarga, buat lingkungan, buat gereja. Agar kita menjadi berkat. Sebagaimana Daud menjadi berkat buat bangsa Israel, jadi raja Israel. Kita pun anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah lahir baru. Saya dan Bapak Ibu pasti sudah lahir baru yang ada di Zoom ini. Luar biasa akan dipakai Tuhan. Mari semakin setia memuliakan Tuhan. Mari semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Kemudian, Bapak Ibu, kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Tuhan berkenan kepada Daud, dia merendahkan hati. Kalau ditegur, Daud melakukan kesalahan. Daud ketika melakukan kesalahan, yaitu ditegur oleh Nabi Nathan, di mana Daud melakukan satu kesalahan yang sangat fatal, di mana istri daripada Uria, Batseba, melakukan hal-hal yang tidak pantas atau perzinahan. Satu kesalahan fatal dilakukan Daud. Tetapi Daud dengan teguran Nabi Nathan, dengan perbuatan itu supaya bertobat, meninggalkan dosa-dosa itu. Daud pun menerima, merendahkan hati, minta ampun. Minta ampun kepada Tuhan, tidak melakukan perbuatan itu di hari-hari akan datang. Demikian juga kita, dosa apapun yang kita lakukan saat ini, kalau kita ditegur oleh Tuhan melalui siapa saja, melalui hamba-hamba Tuhan, mari jangan tersinggung. Mari jangan merasa kita marah, tetapi terima kasih Tuhan. Amin. Saya sudah ditegur melalui hamba Tuhan, melalui teman. Kita merendahkan hati Bapak Ibu. Daud diterima oleh Tuhan berkenan kepada Daud karena rendah hati. Mari hamba Tuhan atau kita semua di sini, mari merendahkan hati. Hanya itu yang Tuhan mau. Kita merendahkan hati Bapak Ibu. Kalau kita merendahkan hati pasti dipakai Tuhan. Luar biasa kita ini. Amin. Ya. Saya waktu mempersiapkan ini, saya melihat Daud ini memiliki rendah hati. Memiliki hati yang tulus. Kenapa dia dipilih? Kenapa tidak kakak-kakaknya? Padahal lebih tampan abang-abangnya. Tapi Daud memiliki hati yang tulus. Tuhan melihat hati. Tuhan dikatakan di 1 Samuel 16 atau di Kisah Rasul 13 ayat 22. Bapak Ibu boleh baca di rumah ya, di tempat kita masing-masing. Di situ dikatakan Tuhan melakukan Daud melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan Daud
di hadapan Tuhan. Artinya di sini, selalu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Mari Bapak Ibu, saudaraku, saya dan Bapak Ibu, mari kita tanyakan Tuhan. Mari kita tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau kehendaki dalam hidup saya pada hari ini? Apa Tuhan? Kalau itu yang pertanyaan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan menjawab kita. Pasti akan memberkati hidup kita. Tetapi kalau kita sebaliknya mengatakan, apa yang maunya Tuhan, apa yang saya mau itu yang Tuhan kehendaki. Oh jangan Bapak Ibu. Tetapi apa? Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Daud mengatakan itu di Kisah Rasul 13 ayat 22. Dia melakukan kehendak Tuhan. Melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi kita pun Bapak Ibu yang baik saya dan Bapak Ibu, mari melakukan kehendak Tuhan. Jadi Daud berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Satu, memiliki keintiman kepada Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Mari kita semakin intim dengan Tuhan. Semakin akrab dengan Tuhan. Mari kita semakin memuji Tuhan. 7 kali sehari, bahkan lebih. Mau saya dan Bapak Ibu memuji Tuhan 7 kali lebih agar kita berkemenangan dalam hidup ini? Mau ya Bapak Ibu? Amin. Yes. Tidak ada 7 kali. Tidak ada 7 kali. Wah, luar biasa. Itu bisa terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu semakin dekat dengan Tuhan. Ya, mari semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, Bapak Ibu, saya terbatas menyampaikan oleh karena waktu. Saya yakin Roh Kudus akan jauh lebih menjelaskan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran daripada firman-Mu, di mana Daud 7 kali satu hari memuji-muji Engkau. Kami rindu Tuhan, seperti Daud, melebihi bahkan minimal 7 kali memuji memuliakan Engkau. Tuhan, kami mau intim, kami mau dekat dengan Tuhan, sesuai dengan firman-Mu ini Bapak. Kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Bapak Ibu, semua yang mendengarkan di WLG ini Bapak. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dan bersyukur. Haleluya.